Baik, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, di minggu ke-14 ini kita membahas topiknya adalah mengenai indeks dan klaster tabel. Kemudian tersisa satu materi lagi di minggu depan ya. Jadi teori itu sampai dengan maksimal 15 minggu ya. Kalau praktikum sampai 16 minggu. Oke. Pertama kita akan membahas pengantar mengenai indeks tabel. Nah, indeks itu apa gitu ya? Indeks adalah sebuah objek dalam sistem database yang dapat mempercepat proses pencarian data atau query ya. Saat database dibuat tanpa menggunakan indeks, maka kinerja server database dapat menurun secara drastis ya. Hal ini dikarenakan resource CPU banyak digunakan untuk pencarian data atau pengaksesan query SQL dengan metode tabel scan. Indeks membuat pencarian data akan lebih cepat dan tidak banyak menghabiskan resource CPU. Ini maksudnya apa ya? Misalnya ya, ketika di sebuah gudang, gitu ya, gudangnya itu isi barangnya nggak terlalu banyak ya, Bu. Cuma 3-5 item dan jumlahnya itu juga mungkin 10 buah saja. Anda taruh dalam gudang. Di dalamnya ada mungkin Anda ingin mencari sepatu gitu ya. Gudangnya luas cuma isinya cuma ya 10 barang gitu ya. Kemudian di antaranya itu ada sepatu, ada tas, ya, ada sandal, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika Anda mencari 10 barang tadi, ya, dan Anda mencari salah satunya, yaitu adalah sepatu, Anda dengan cepat dapat menemukan. Ya. Itu kalau datanya cuma sedikit. Ya. Tapi bayangkan kalau misalnya barang yang ada di gudang itu penuh. Gitu ya. Penuh sekali ya. Udah isi datanya itu banyak gitu ya. Isi barangnya itu banyak dalamnya. Bisa sampai 1000 item di dalamnya. Kemudian Anda mau mencari, dan itu nggak karu-karuan ya, itu nggak karu-karuan. Ke gudangnya itu lokasi penempatan barangnya itu nggak karu-karuan, tidak tertata dengan baik. Maka yang terjadi adalah Anda harus mencari barang itu sudut demi sudut. Ya. Dan tentunya itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau misalnya Anda menaruh barangnya tidak teratur di dalam gudang yang isi datanya banyak. Tapi kalau yang tadi yang barangnya cuma sedikit, Anda nggak teratur pun itu bisa dengan cepat bisa ditemukan barangnya. Nah, kemudian perumpamaan yang lain adalah, atau perumpamaan yang cocok dengan ini adalah ketika barangnya itu memang banyak ya di dalam gudang tersebut, tapi diatur sedemikian rupa sehingga pencariannya gampang. Ya, terus sedemikian rupa itu maksudnya misalnya sepatu ya nanti di sudut di blok 1, ya, itu isinya sepatu tok ya. Blok 2 isinya sandal tok ya. Blok 3 misalnya isinya adalah pakaian saja ya. Sehingga kalau Anda mencari barang sepatu, maka Anda nggak perlu menyisir semua gudang, Anda cukup ke blok area nomor 1. Dan ketemulah barang Anda. Ya, ketemulah barang Anda. Nah, ini ibaratnya sama dengan yang ada di dalam dunia data atau dalam dunia database.
di mana ada data yang sedikit, ya, data master itu kan sedikit. Ada data transaksi yang begitu besarnya itu terjadi, ada. Dan tentunya Anda mencari data dengan tabel yang jumlah datanya sedikit dan dengan mencari data di tabel yang jumlah baris datanya besar, itu jelas terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Ya. Kemudian di situ ada istilahnya tabel scan. Tabel scan itu istilahnya saya harus mencari datanya satu demi satu di baris data yang ada. Bayangkan kalau datanya itu 1 juta, 1 miliar baris. Dan di dalamnya kan macam-macam yang kita cari nanti. Dan tentunya proses pencariannya akan lama karena tabel scan, karena mencari data satu demi satu, kemudian seluruh data itu akan dicari. Ya. Tapi kalau jumlah data cuma 1.100 gitu ya masih cepat. Ya. Walaupun di tabel scan, ya, itu masih cepat. Sehingga syaratnya di sini untuk mempercepat proses pencarian data supaya tidak menggunakan metode tabel scan, maka kita harus menggunakan indeks. Ya, kita harus menggunakan indeks. Indeks sendiri itu seperti halnya tabel ya. Ketika kita mengindeks sebuah tabel, maka nanti akan dibuatkan tabel indeks. Tabel indeks itu isinya adalah key dan row ID-nya. Key itu adalah baris data yang atau kolom yang diindeks, ya, kolom yang diindeks. Kemudian row ID-nya itu adalah nomor dari baris datanya, itu nomor berapa. Sehingga nantinya ketika pencarian data dilakukan oleh DBMS dengan data yang besar, maka dia tidak langsung menuju ke tabel, tapi dia menuju ke indeks dulu. Nah, indeks itu seperti halnya, seumpamakannya adalah daftar pustaka dalam sebuah buku. Kita cukup melihat, misalnya di bagian data A, itu di blok berapa, itu dilihat di daftar pustakanya. Oh, itu hanya di nomor baris sekian sampai sekian. Sehingga nantinya ketika ketemu row ID-nya di tabel indeksnya itu, maka sasaran berikutnya di tabel utamanya, dia akan mencari data yang sesuai dengan alamat yang ditunjuk di tabel indeks. Ya. Nah, itu. Nah, proses kerjanya indeks itu seperti itu. Dan indeks itu terus di-refresh kalau misalnya ada data baru. Jadi data baru, ketika ada user memasukkan data baru, maka indeks tabelnya juga akan ikut di-refresh. Akan di-create ulang, ya, di-refresh lagi, gitu ya, sesuai dengan data baru yang masuk tadi. Oke ya, itu pengertiannya. Penjelasan berikutnya di sini adalah indeks merupakan objek struktur data tersendiri yang tidak bergantung kepada struktur tabel. Setiap indeks terdiri dari nilai kolom dan penunjuk atau ke baris yang berisi nilai tersebut. Ya. Penunjuk tersebut secara langsung menunjuk ke baris yang tepat pada tabel sehingga menghindari terjadinya full scan table atau full tabel scan. Akan tetapi lebih banyak indeks pada tabel tidak berarti mempercepat query. Ya. Semakin banyak indeks pada suatu tabel menyebabkan kelambatan proses perintah DML. DML itu data manipulation language, insert, update, dan delete ya. Karena setiap terjadi perubahan data, maka indeks juga harus disesuaikan. Jadi memang ada untung ruginya ya. Jadi semakin banyak indeks justru akan membebani sistem juga. Karena begitu Anda insert data ataupun update ataupun delete, indeks tabelnya juga akan ikut di-refresh. Merefresh indeks itu juga lumayan. Sehingga biasanya tekniknya adalah ketika proses DML itu, DML-nya di-disable dulu. Begitu selesai, indeksnya di-enable lagi, sehingga dia bisa refresh lagi indeksnya. Ya. Nah, buat indeks pada kolom yang di-query saja, nanti ada petunjuknya. Pada kolom yang tidak diberikan query, ya query itu yang mana? Yang where clause. Ya, nanti yang di where clause akan saya tunjukkan. Itu yang diindeks. Ya.
Oke, berikut ini adalah beberapa alasan kenapa indeks diperlukan. Yang pertama adalah kolom sering digunakan dalam klausa where atau dalam kondisi join. Join indeks, join tabel itu wajib diindeks, baik itu primary key-nya maupun foreign key-nya. Kemudian where clause. Ya, where clause, jadi kolom-kolom yang ada di dalam where clause, nah itu wajib diindeks dengan kriteria yang lain ini juga. Yang nomor 2, kolom berisi nilai dengan jangkauan yang luas. Ya, jangkauan yang luas itu misalnya ragam datanya banyak ya. Contohnya yang primary key gitu ya, itu yang numerik ya. Itu wajib diindeks. Kemudian yang nomor 3, kolom berisi banyak nilai nol. Nilai nol itu adalah nilai sebuah data yang tidak bernilai. Jadi dia bukan nol ataupun spasi kosong, nggak ada datanya lah nilainya. Kemudian tabel berukuran besar. Dan sebagian besar query hanya menampilkan data kurang dari 2-4%. Ya, 2-4% saja itu wajib diindeks. Ya. Tapi kalau semua data dimunculkan, ya, walaupun datanya besar, tapi Anda memunculkan semua datanya, itu nggak perlu indeks. Ya, nggak perlu indeks. Ataupun lebih dari 4% itu ya. Itu adalah petunjuknya. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa terdapat kondisi di mana tidak diperlukan kehadiran indeks. Yaitu ketika apa? Tabelnya kecil, ya, baris datanya tidak terlalu banyak. 1000 ke bawah itu nggak pakai indeks masih cepat. Ya, masih cepat. Proses query-nya masih cepat. Tapi kalau sudah 1000 ke atas, ya itu biasanya mulai. Ya. Tapi memang nggak terlalu terasa kalau sudah sampai 10.000 nggak terasa. Begitu di atas 10.000 itu sangat terasa. Ya. Ketika Anda mencari sesuatu yang mana baris datanya nggak terlalu banyak, jumlah datanya besar, itu biasanya lambat. Ya, lebih dari 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik bahkan ya. 10 detik, ya di atas 5 detik itu sudah dikatakan lambat. Ya. Di bawah itu masih oke lah, masih normal. Orang menunggu 2 detik, 3 detik itu masih wajar. Ya. Pinginnya malah begitu klik langsung buka, klik langsung buka, klik langsung buka. Ya. Nah, ada orang seperti itu ya, pinginnya ini langsung buka gitu ya. Ya kalau misalnya di komputernya dia sendiri yang nggak ada yang make, ya oke, yang komputernya server itu kan dipakai bersamaan gitu ya. Tapi bisa kita reduksi itu maksimal 5 detik lah gitu ya, itu sudah normal gitu ya. Data 5 detik keluar itu sudah normal ya, dalam sistem jaringan komputer ya. Oke. Kalau komputer Anda sendiri, aplikasi Anda install sendiri di komputer Anda sendiri, nggak ada yang pakai selain Anda ya harusnya bisa lap gitu ya, bisa langsung muncul. Ya. Kemudian kolom tidak sering digunakan sebagai kondisi dalam query yang where clause tadi, ya nggak usah diindeks. Ya. Jadi ada NRP nama alamat ya, sebuah tabel mahasiswa. Alamatnya nggak pernah dicari di where clause, ya nggak perlu Anda indeks alamatnya ya. Kemudian kebanyakan query menampilkan data lebih dari 2-4% dari keseluruhan data, lebih dari itu ya, di atas 4% ya. Itu tapi ya sebaiknya tetap diindeks ya kalau di bawah 50%. Ya, kalau pengalaman saya ya, tapi ini dari statement buku seperti ini. Kemudian tabel sering diupdate. Ya pastilah ya, tabel transaksi itu sering diupdate. Tapi kok mengapa nggak perlu? Artinya apa? Ketika diupdate indeksnya dimatikan dulu. Ya, karena update sendiri itu atau install delete itu nanti akan merefresh indeks ya. Jadi disable dulu, begitu nanti query diaktifkan lagi. Ya. Tapi itu kalau multi user, nah, bingung jelas ya, nggak bisa kalau multi user bersamaan. Ini insert ini satunya select, indeksnya nggak bisa dibagi. Ya kita ya biarkan saja gitu ya. Yang DML-nya akan lebih sedikit lambat, gitu ya. Akan sedikit lambat. Tapi proses di transaksi itu biasanya
Tidak terlalu mengganggu sih, tidak terlalu mengganggu kalau misalnya sering ada update. Itu sistem masih bisa dengan database yang sekarang ini, dengan server yang saat ini yang kapasitasnya juga besar-besar, itu nggak terlalu pengaruh. Kemudian terdapat banyak perbedaan struktur data yang menyediakan sebagai indeks. Ya, Anda bisa menggunakan primary index, ada secondary index, ada B3 index, dan hash index. Biasa ada lagi yang bitmap index. Kemudian indeks dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu single level dan multi level. Kemudian indeks dapat juga diklasifikasikan sebagai dense jika file indeks berisi nomor record sama dengan data file, dan sparse berisi nomor record kurang dari data file. Ini istilah-istilah saja ya, tidak perlu Anda hafalkan gitu ya. Tapi kuncinya adalah nanti ketika ada sebuah where clause, mana yang Anda indeks ya. Kemudian penggunaan indeks, misalnya kita mencari nilai V, indeks akan membawa kita hanya pada tuple-tuple yang punya V di dalam atribut yang diindeks. Contoh, gunakan ID bir dan ID cell untuk mencari harga bir yang diproduksi oleh Pete dan dijual oleh Joe. Nah, Anda bisa lihat di sini ada sebuah query, select price from beers, sales, where month sama dengan Pete, and beers name sama dengan sales.beers, ya ini join-nya. Kemudian n bar sama dengan Joe bars. Keterangan di bawahnya adalah gunakan IDX bir ya untuk mendapatkan semua bir yang dibuat oleh Pete. Ya, kemudian gunakan IDX sales untuk mendapatkan harga dari bir-bir tersebut di mana bar sama dengan Joe bars. Ya, intinya adalah dari kolom ini nanti harus Anda indeks ya, mens ini wajib Anda indeks, names di tabel beers dan sell juga harus wajib Anda indeks, serta kolom bar, ya, kolom bar. Oke, ini yang tips indeks yang lebih mudah dicerna. Ya. Buat indeks hanya pada baris yang besar, bisa dimulai pada baris data di atas 1000 baris atau 1000 record. Buat indeks hanya pada kolom yang masuk klausa SQL where atau klausa where. Contohnya, pada tabel IMP di source code ada query seperti ini, select bintang from IMP where name sama dengan Robert. Ya, maka yang Anda indeks itu adalah kolom name. Yang Anda indeks adalah kolom name. Nah, di Oracle sendiri, ini contohnya di Oracle, itu punya dua tipe indeks, yaitu bisa Anda gunakan bitmap index, ataupun yang kedua adalah B3 index. Pilih yang mana? Nah, pada keterangan itu, bitmap digunakan pada kolom yang variasi datanya sedikit. Ya, contohnya jenis kelamin, ya ada laki-laki perempuan saja. Kemudian golongan darah AB, ya AB, O, ya. Kemudian agama, ya 5 agama yang diakui di Indonesia, ya itu kan variasinya nggak terlalu banyak. Itu cocok gunakan bitmap index kalau di Oracle. Kemudian berikutnya adalah B3 index. Gunakan pada kolom yang variasi datanya banyak. Contohnya nama, alamat, dan lainnya. Ya, nama, kemudian NRP, primary key, itu B3 index. Tapi kalau dijoinkan, itu banyak menggunakan atau disarankan menggunakan bitmap. Kalau yang tabel join, ya walaupun dia primary key, itu disarankan pakai bitmap join index. Nah, kalau contoh sebelumnya, karena variasinya adalah banyak, ya, karena name ya, atau nama, maka lebih tepat digunakan pakai indeks B3. Kemudian contoh yang kedua, ini where clause-nya
ada N-nya ya, logika N-nya. Select bintang from IMP where inim sama dengan Robert and Depno sama dengan 40. Maka cukup buat satu indeks dengan urutan. Yang pertama adalah inim, yang kedua adalah Depno. Jadi satu indeks saja, tapi dua kolom yang masuk dalam indeks tadi. Jadi indeks gabungan. Itu bisa. Yang jelas ini menggunakan B3 ya, pasti variasinya banyak antara Robert dan Depno. Ya, gunakan B3 indeks, tapi satu indeks saja pada dua buah kolom ini. Jadikan satu, tapi urutannya inim dulu, baru Depno. Ya, urutannya itu pengaruh juga ya. Kemudian contoh yang ketiga, where clause-nya pakai or. Ya. Select bintang from IMP where inim sama dengan Robert, or Depno sama dengan 40. Ini sebetulnya adalah dua query jadikan satu. Or itu ya. Pakai klausa union. Sehingga buatlah dua indeks terpisah. Kalau tadi satu indeks, kalau N, ini dua indeks terpisah, yaitu indeks pertama adalah Robert, inim, kemudian indeks yang kedua adalah pada kolom Depno. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan klaster tabel. Selain indeks, klaster tabel juga dapat digunakan untuk mempercepat akses terhadap database. Klaster tabel adalah suatu segmen yang menyimpan data dari beberapa tabel yang berbeda di lokasi yang secara fisik berdekatan. Bermanfaat untuk mempercepat akses data pada beberapa tabel yang sering di-query secara bersamaan menggunakan join. Ya. Tuh, clue-nya adalah itu ya. Jadi selain indeks, Anda juga bisa menggunakan teknik yang lain adalah klaster tabel. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mempercepat proses query ya. Tentunya kalau Anda memanfaatkan semuanya itu ya insya Allah cepat gitu ya. Yang pertama tadi ya indeks itu jamak umum digunakan di semua DBMS. Yang kedua ini klaster tabel tapi jarang digunakan. Kemudian ada lagi partisi tabel ya. Ada lagi matrix view ya. Ada juga yang optimasi query juga ada ya. Itu adalah beberapa tahapan yang bisa Anda lakukan untuk mempercepat proses query. Tapi yang diajarkan sampai dengan saat ini adalah masih dua ini ya. Karena memang mempelajari satu demi satu database nggak cukup dalam satu semester ya. Oke, itu penjelasan dasar dari klaster tabel. Kemudian untuk membuat sebuah klaster dalam skema, Anda harus memiliki privilege system create cluster dan kuota untuk tabel space yang dimaksudkan untuk menampung cluster atau sistem privilege unlimited tabel space. Contoh berikut membuat sebuah cluster bernama IMP dep yang menyimpan tabel IMP dan dep dikelompokkan berdasarkan kolom Depno. Kalau sebelumnya itu ada kolom IMP, tabel IMP ada tabel dep ya. Kemudian kalau dijoinkan ya tinggal dijoinkan ya, tetapi secara fisik dia akan membuat formula ataupun hitung-hitungan cross join atau Cartesian product, kemudian baru difilter. Dan itu prosesnya berat. Ya, kalau mempunyai data yang banyak itu prosesnya berat kalau join itu. Sehingga dibuatlah sebuah cluster ya untuk mendekatkan kelompok data yang saling dijoinkan tadi, sehingga begitu ada join lagi maka tidak perlu ada operasi join, cross dan filter, tidak perlu, tinggal langsung cuma satu ya, satu filter saja yang dilakukan. Kalau tadi dua tahapan ya, tahapan cross join dan filter. Kalau sekarang itu hanya filter ya.
join-nya atau cross-nya itu sudah nggak dilakukan. Nah, caranya adalah seperti ini ya, membuat klasternya ya. Jika tidak ada kunci, jika tidak ada kata kunci indeks yang ditentukan, seperti yang benar dalam contoh ini, sebuah klaster indeks dibuat secara default. Contohnya di situ create cluster IMP depth ya. Nah, itu adalah depth-no. Jadi nanti isinya datanya adalah gabungan dari kolom depth-no antara dua buah tabel. Kemudian menghapus cluster. Anda bisa menjatuhkan sebuah cluster menggunakan pernyataan drop cluster. Untuk drop cluster yang tidak berisi tabel dan indeks clusternya, gunakan pernyataan drop cluster. Sebagai contoh, pernyataan berikut menjatuhkan cluster kosong bernama IMPDEP. Itu di drop saja ya, drop cluster nama clusternya. Jika cluster berisi satu atau beberapa tabel berkerumun, dan Anda juga ingin menjatuhkan tabel, tambahkan include tabel. Ya. Jika salah satu atau lebih tabel dalam sebuah cluster berisi primary key atau unique key yang direferensikan oleh foreign key pada tabel di luar cluster, cluster tidak dapat dilakukan drop kecuali jika foreign key juga ikut disertakan. Hal ini dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan cascade constraint atau cascade constraint dari drop cluster statement. Ya, jadi kalau ada drop cluster tapi masih dipakai gitu ya di tabel referensinya itu enggak bisa ya. Tapi bisa ditambahkan dengan klausa cascade ya, cascade constraint. Tapi ini prakteknya ya. Saya tidak mengajari Anda prakteknya karena itu materi tersendiri. Ini gambaran dari prakteknya. Oke. Untuk membuat tabel dalam sebuah cluster, Anda harus memiliki privilege create table atau create any table. Anda tidak memerlukan kuota tabel space atau sistem unlimited tabel space untuk membuat tabel dalam sebuah cluster. Misalnya tabel IMP dan depth dapat dibuat di cluster IMP depth dengan menggunakan pernyataan berikut. Nah, Anda bisa lihat di situ contohnya ketika membuat tabel IMP itu Anda harus menyertakan klasternya. Ya, jadi tidak bisa Anda tabelnya sudah ada kemudian Anda baru buat klaster, itu tidak bisa ya. Jadi create table dulu baru dibuatlah klasternya. Klasternya itu dimasukkan di dalamnya ketika Anda meng-create table. Tapi kalau sudah ada bagaimana, Pak? Gampang, sebetulnya Anda buat tabel aliasnya, ya aliasnya ini nanti berisi tabel dari utamanya. Tapi tabel aliasnya ini sudah mengandung klaster. Jadi klaster itu dibuat di awal ketika tabel belum terbentuk. Ya. Makanya di situ definisinya itu. Kalau terbentuk kan nggak bisa, secara fisika nggak bisa ditemukan. Ya, oke, itu ya. Kemudian ada lagi indeks cluster. Ya, kalau tadi cluster tabelnya, sekarang indeks cluster. Indeks cluster sendiri adalah pengelompokan tabel yang menggunakan indeks untuk mencari data. Jadi sudah di cluster, clusternya di indeks, namanya indeks cluster. Karena cluster sendiri itu kan tetap baris datanya banyak ya, walaupun join-nya sudah dimanfaatkan, tapi proses pencariannya tetap. Kalau misalnya nggak pakai indeks ya, indeks clusternya akan di full scan cluster. Lebih cepat bahwa Anda pakai indeks. Contoh membuat tabel cluster dan associate index ya. Asumsikan bahwa Anda membuat cluster employee department cluster dengan cluster K department ID seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Oke, ini ya. Create cluster employee department cluster, isinya adalah department ID. Nah, itu di bawahnya create index IDX EMP cluster, index EMP depth cluster, on cluster employee department cluster. Jadi indeksnya ini kemudian dia klasternya ini indeksnya ini untuk klaster yang di atas. Oke ya. Oke, contoh membuat
tabel dalam indeks cluster ya. Anda membuat tabel karyawan dan departemen di cluster, menentukan kolom departemen ID sebagai kunci cluster ya. Contohnya create table employee bla 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 bla, cluster employee departemen cluster pada kolom departemen ID. Sama dengan create table departemen bla 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 bla, cluster employee departemen cluster dalam kurung departemen ID. Jadi nanti departemennya ID-nya sama ya di dalam tabel cluster. Jadi nanti relasinya ada di tabel employee, tabel departemen, dan tengah-tengahnya itu ada tabel cluster namanya employee departemen cluster. Di tabel employee sama tabel departemen itu tidak punya kolom departemen ID, tapi seakan-akan dia punya. Ya, seakan-akan dia punya. Oke, asumsikan bahwa Anda menambahkan baris ke tabel karyawan dan departemen. Database secara fisik menyimpan semua baris untuk setiap departemen dari tabel karyawan dan departemen di blok data yang sama, khusus yang departemen ID-nya. Ya. Database menyimpan baris dalam tumpukan dan menempatkannya di indeks. Nah, contohnya ini ya. Tadi employee departemen cluster, Anda bisa lihat ada gabungan dari di cluster K-nya departemen ID 20 dan 110. Ini sudah gabungan. Ya, di mana ini nantinya akan langsung menuju ke tabel fisiknya ya, fisiknya tabel departemen dan tabel employee. Jadi gabungan. Yang ini gabungan. Yang cluster G-nya adalah gabungan. Ya. Sehingga nantinya datanya ini secara fisik itu tidak lompat-lompat, ya dia akan didekatkan. Pada saat menyimpan data di hard disk-nya, si DBMS-nya itu akan mendekatkan row ID-nya pada tempat yang berdekatan, sehingga jarum penunjuknya itu ya di hard disk-nya itu nggak terlalu lompat ke fisik hard disk yang sebelahnya ataupun yang di luar dari sebelahnya ya, atau lompat cukup jauh ya. Bloknya cukup jauh untuk di scan gitu ya. Kalau ini cukup dekat gitu ya, mungkin bertetanggaan lah. Karena ini menggunakan satu key yang sama ya, satu key yang sama pada area di hard disk yang sama. Sehingga alokasi-alokasi di tabel-tabel departemen sama yang employee itu diletakkan pada fisik yang berdekatan. Pada fisik yang berdekatan di hard disk tersebut gitu ya. Contoh saja kalau saya misalnya punya dua rumah gitu ya, ada satu yang sama, pemiliknya sama, maka biasanya supaya apa istilahnya kebiasaan ya, itu rumahnya berdekatan, gitu ya, nggak jauh-jauhan gitu. Kalau yang tanpa uncluster tabel ya harus mengakses pada fisik data yang agak berjauhan. Dan itu kan butuh waktu untuk men-scan-nya. Ya. Jadi memang cluster tabel itu secara fisik ya, kegunaannya secara fisik. Pada saat scanning tabel itu secara fisik itu dia lebih dekat. Alokasi dari memori di hard disk-nya akan lebih dekat. Diletakkan pada sebuah segmen yang sama. Tapi kalau yang tanpa cluster itu bisa jadi lokasi dari hard disk-nya ya jadi berjauhan atau mungkin juga berdekatan gitu ya. Nggak pasti kalau yang uncluster itu. Tapi kalau yang cluster itu dipastikan bahwa lokasi penyimpanannya itu berdekatan ya, antara dua buah tabel yang diklasterkan tadi. Oke, itu maksudnya. Oke, gambar 1 menunjukkan klaster tabel employee departemen cluster yang berisi karyawan dan departemen. Database menyimpan baris untuk karyawan di departemen 20 bersama-sama di departemen 110 bersama juga dan seterusnya. Jika tabel tidak berkerumun, maka database tidak memastikan bahwa baris terkait disimpan bersamaan. Ya, maksudnya adalah alokasinya ya, alokasi dari memori di hard disk-nya itu tidak bisa dipastikan lokasinya berdekatan ataukah berjauhan. Oke. Kemudian indeks cluster B3 mengkaitkan cluster key value dengan database block address atau DBA dari blok yang berisi data
Misalnya entry index untuk kunci 20 menunjukkan alamat blok yang berisi data untuk karyawan di departemen 20. Lalu indeks klaster dikelola secara terpisah, seperti indeks pada tabel yang tidak berkerumun, dan dapat ada dalam tabel space terpisah dari klaster tabel. Oke, membuat klaster, untuk membuat indeks klaster salah satu dari kondisi berikut harus benar. Ya, ini secara prakteknya, tapi ini kita nggak merujuk prakteknya ya. Skema Anda berisi klaster, Anda memiliki hak istimewa sistem create any index ya. Dalam kedua kasus tersebut, Anda juga harus memiliki kuota yang sama untuk tabel space yang dimaksud untuk berisi indeks cluster atau privilege sistem unlimited tabel space. Terakhir, ini contoh membuat indeks cluster untuk cluster IMP depth seperti yang tadi. Oke, adik-adik sekalian, ini adalah slide terakhir dari materi indeks dan cluster tabel.